A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'ma fiha di dunya fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat juga dia akan buta. Menurut saya, kebutaan adalah kegelapan, gelap hati, tertutup dan jahil, bodoh. Misalnya orang yang sangat dendam, pemarah, mungkin saja membunuh temannya, membunuh orang yang dia benci. Orang yang kelaparan, orang yang lapar sekali, bisa saja dia tidak mempedulikan makanan yang di depannya apakah itu halal atau haram atau syubhat, karena dia dikuasai oleh kelaparan yang sangat, dia dikuasai oleh hawa nafsu, dominasi tubuhnya, jasadnya, sehingga membutakan hatinya, membutakan dirinya, sehingga dia tidak mempedulikan, tidak bertanya, tidak berusaha menghindari makanan yang haram. Demikian juga orang yang dikuasai syahwat, menjadi horny, dia menjadi gelap mata, dia tidak mempedulikan, dia akan melanggar banyak aturan, melanggar banyak rambu-rambu. Hatinya, matanya, jiwanya menjadi gelap dan kotor. Mereka yang selalu mendapatkan kesulitan, ujian, cobaan, dan tidak sabar dan tidak tahan, mungkin saja hatinya menjadi gelap sehingga dia mau melakukan bunuh diri misalnya. Alam Tabatai memberikan jalan bagaimana agar kita menjadi tercerahkan, menjadi tidak buta. Karena siapapun dalam suatu momen kadang-kadang dirundung masalah, dikuasai syahwat, dikuasai kemarahan, dikuasai rasa dendam, dikuasai rasa kebencian, didominasi ketersinggungan, sehingga membuatnya menjadi buta hati dan tega, berani melakukan hal-hal yang diharamkan. Pertama, kata Allamah Tabatabai dalam bukunya tentang suluk ruhani, seseorang harus memiliki kekuatan, keinginan yang kuat atau azam. Keinginan untuk menjadi orang yang saleh, keinginan untuk menempuh perjalanan spiritual, keinginan untuk memiliki gaya hidup yang baru. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Jadi, milikilah keinginan yang kuat. Karena keinginan yang kuat bisa menghancurkan gunung menurut peribahasa. Kemudian bersikap seimbang, bersikap moderat. Karena bila kita tidak moderat, tidak seimbang, bisa saja gaya hidup kita, perjalanan kita akan menjadi beban, menjadi berat. Dalam perjalanan rohani bisa saja menurut beliau kita merasa capek dan jenuh. Pada awalnya si pesuluk memperlihatkan semangat tinggi karena dia melihat banyak manifestasi yang mengagumkan. Karenanya dia memutuskan untuk mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk beribadah dan tenggelam dalam doa, ratapan, dan tangisan. Dengan demikian dia berusaha melakukan segala sesuatu yang terpuji dan menikmati hidangan rohani yang lezat. Tapi katanya, praktik ini bukan saja tidak ada manfaatnya, namun jika dilakukan sepanjang hari, setiap saat, itu akan membawa mudarat. Bila tekanan terlalu kuat, dia bisa lelah, kemudian bisa meninggalkan apa yang sedang dia lakukan tersebut. Jadi seimbangkan kehidupan mental Anda, kehidupan spiritual Anda, kehidupan material Anda. Imam Shadiq mengatakan, janganlah memaksakan dirimu untuk beribadah. Kita harus ibadah tapi juga memperhatikan
keseimbangan dan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat, kehidupan intelektual kita, kehidupan emosional kita, dan kehidupan dunia kita. Setelah itu kokoh. Menurut beliau yang dimaksud dengan kokoh adalah bahwa seseorang yang melakukan dosa kemudian merasa menyesal karena berbuat dosa, kemudian meminta ampun kepada Allah, maka pesuluk tidak boleh lagi mengulangi perbuatan dosa. Setiap janji, kaul, nazar, atau ikrar harus dipenuhi. Yang keempat, istiqomah atau berkesinambungan. Terus dijaga, terus dipelihara, jatuh bangun lagi, terus agar dia bisa terus menempuh gaya hidup seorang salik. Yang kelima, tafakur. Tafakur maknanya sangat luas menurut Allamah Tabatabai, dan pengertiannya berbeda-beda sesuai derajat dan tahap perjalanan spiritual. Pada awalnya berarti menjauhkan diri dari semua perbuatan yang tidak berguna di dunia ini atau di akhirat. Kemudian tafakur menjadi semakin sulit, dan terkadang bisa berarti memfokuskan segenap pikiran dan aktivitas mentalnya pada keheningan, pada diri, atau pada sebuah realitas yang lebih tinggi seperti nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tafakur merupakan faktor penting dalam perjalanan rohani. Para ahli ma'rifat terkemuka sangat menekankan arti penting tafakur dan menjelaskan sebagai bahwa tafakur adalah batu pondasi perjalanan rohani yang menjadi basis bangunan zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghisab. Artinya si pesuluk setiap hari harus memiliki waktu untuk menghisab diri dan menilai apa saja yang sudah diperbuat selama 24 jam ini. Imam Musa bin Zafar alaihissalam mengatakan, orang yang tidak menghisab diri sendiri sekali setiap hari, maka dia bukanlah golongan kami. Jika dalam muhasabahnya si pesuluk mendapati bahwa dirinya belum mengerjakan tugasnya, belum mengerjakan taklifnya, dia harus memohon ampun kepada Allah. Sementara jika dia mendapati bahwa dirinya sudah mengerjakan tugasnya, sudah menunaikan perintah Tuhan dalam setiap hal, maka dia harus bersyukur. Kemudian kritik. Jika pesuluk mendapati dirinya bersalah atau telah melakukan kealfaan, dia harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengkritik atau menghukumi diri sendiri, dan kemudian bersegera. Ini artinya pesuluk harus segera mengerjakan keputusan yang sudah diambilnya, karena di perjalanan dia akan menghadapi banyak halangan. Maka dia harus waspada dan hati-hati, dan harus berusaha keras untuk mencapai tujuannya tanpa membuang waktu sedetik. Kemudian yang kesembilan, kekuatan iman, yaitu pesuluk harus bisa memelihara terus-menerus rasa cinta dan keimanan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad dan para imam, para penerusnya. Semakin besar imannya, semakin abadi, semakin aksinya atau amalnya semakin nyata. Kemudian ke-11, niat, bahwa dia harus terus memelihara niatnya, ya. Dia harus menjaga keikhlasannya agar tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Shadiq alaihissalam mengatakan, ada 3 macam orang yang beribadah. Ada yang beribadah kepada Allah karena takut kepadanya, itu ibadahnya para budak. Ada yang beribadah karena ingin memperoleh pahala, itu ibadahnya para pedagang. Dan ada yang beribadah karena mereka mencintai Allah, itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.